ومحمدا رسول الله ويقيني. Sahabat Muslim, jikalau mendengar kata Muharram pasti selalu akan kita kaitkan dengan puasa Asyura. Kenapa kita dianjurkan untuk berpuasa pada hari Asyura? Karena Asyura merupakan hari yang sangat istimewa, yang mana terdapat banyak sekali kemuliaan di hari ini. Dalam catatan sejarah banyak peristiwa penting yang terjadi, terutama ketika Islam belum diturunkan ke bumi. Sebenarnya nama Asyura mengacu pada urutan hari ke-10 di bulan Muharram. Nama ini berasal dari kata Asyrah yang artinya 10. Karena istimewa, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah pada hari tersebut. Lantas bagaimanakah sejarahnya? Benarkah berawal dari kaum Yahudi? Mari simak ulasannya. Puasa Asyura merupakan puasa sunnah yang dilakukan di hari Asyura, yaitu jatuh pada tanggal 10 Muharram. Sejarah puasa Asyura sudah ada bahkan sebelum puasa Ramadan diwajibkan. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW awalnya berpuasa di hari Asyura saat berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Namun saat itu Nabi belum memerintahkan umat Islam untuk ikut berpuasa di hari Asyura. Barulah saat hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW bertemu orang Yahudi yang berpuasa Asyura, sebagaimana perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi tiba di Madinah dan dia mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Nabi bertanya, "Puasa apa ini?" Mereka menjawab, "Hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran musuhnya. Maka Musa berpuasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah, dan kami pun ikut berpuasa." Nabi berkata, "Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian." Akhirnya Nabi berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam mengerjakan puasa Asyura ini, Nabi SAW mengalami 4 fase. Yang pertama, beliau berpuasa di Mekah dan tidak memerintahkan manusia untuk berpuasa, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dahulu orang Quraisy berpuasa Asyura pada masa jahiliyah, dan Nabi pun berpuasa Asyura pada masa jahiliyah. Tatkala beliau hijrah ke Madinah, beliau tetap puasa Asyura dan memerintahkan manusia juga untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, beliau berkata, "Bagi yang hendak puasa silakan, bagi yang tidak puasa juga tidak mengapa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut di fase kedua, tatkala beliau datang di Madinah dan mengetahui bahwa orang Yahudi puasa Asyura, beliau juga berpuasa dan memerintahkan manusia agar ikut berpuasa, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi. Bahkan Rasulullah menguatkan perintahnya dan sangat menganjurkan sekali sampai-sampai para sahabat melatih anak-anak mereka untuk puasa Asyura. Pada fase ketiga, setelah diturunkannya kewajiban puasa Ramadan, beliau SAW tidak lagi memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura dan juga tidak melarangnya, namun perkaranya menjadi sunnah. Dan fase keempat, pada akhir hayatnya, Nabi bertekad untuk tidak hanya puasa pada hari Asyura saja, namun juga menyertakan puasa di hari Tasu'a, yakni tanggal 9 Muharram, tujuannya untuk menyelisihi puasanya orang Yahudi, sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi puasa Asyura dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, hari Asyura adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasara." Maka Rasulullah berkata, "Kalau begitu, tahun depan insya Allah kita puasa bersama tanggal 9-nya juga." Namun, belum sampai tahun depan beliau SAW sudah wafat terlebih dahulu. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kesimpulan dari keempat fase ini yakni, sebenarnya puasa Asyura sudah ada jauh sebelum Islam datang. Hal ini terjadi pada masa jahiliyah di mana orang-orang Quraisy juga berpuasa. Karena Nabi hidup di masa ini, Nabi juga melaksanakannya. Namun setelah Islam datang, Nabi tetap mengerjakannya dan belum memerintahkan pengikutnya untuk turut mengerjakan puasa ini. Lanjut, setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa di hari Asyura. Dalam tradisi Yahudi, puasa Asyura yang dilakukan pada hari ke-10 Tisri atau 10 Muharram ini merupakan bentuk rasa syukur atas kemenangan Musa dan Bani Israel dari musuhnya, yakni Fir'aun beserta kaumnya. Karena ibadah kaum Yahudi ini juga berhubungan dengan sejarah kemenangan Nabi Musa dan memang Islamlah yang sebenarnya layak mengamalkan puasa ini, maka Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk turut berpuasa.
Hanya saja beliau tetap ingin membedakannya dengan kaum Yahudi, yakni dengan mengerjakan puasa sehari sebelum hari Asyura atau di tanggal 9 Muharram yang biasa disebut dengan puasa Tasu'a. Namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu wafat sebelum sempat mengerjakan puasa Tasu'a. Puasa Asyura juga sempat dihukumi wajib sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, lalu menjadi sunnah setelahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu saja memerintahkan apapun yang terbaik bagi umatnya. Hanya saja beberapa dari kita yang berat melaksanakannya. Padahal, jikalau dilihat dari keutamaan puasa Asyura ini, yakni seperti tertuang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah atau Syahrullah di bulan Muharram. Sedangkan salat malam merupakan salat yang paling utama sesudah salat fardu. Hadis riwayat Muslim. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu juga menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau mengatakan, puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Muslim, demikianlah sejarah puasa Asyura bagi kaum Yahudi dan bagi kaum kita tentunya. Mengingat Bani Israel adalah pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, dan ajaran Nabi Musa dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad pada dasarnya sama, yakni ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran yang menjadi penyempurna dari ajaran-ajaran sebelumnya. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.